Kamu adalah orang yang merasa no-lab, merasa gak punya kecakapan, pernah ditanya hobinya apa tapi nggak tahu mau jawab apa, ditanya kebiasaan atau soft skill atau bakatnya apa, bingung untuk jawab apa. Video ini adalah video yang cocok untuk kamu tonton sampai habis. Pertama yang perlu kamu ketahui adalah bukan apa yang bisa kamu lakukan, bukan tentang apa bakat kamu, tapi adalah tentang kepribadian unggul. Bicara tentang kepribadian unggul, kamu harus banget tahu bahwa kepribadian itu tidak ujuk-ujuk menjadi kepribadian. Tapi dia adalah apa yang kemudian kamu dapatkan dari hasil atau buah dari pemikiran. Apa yang ada di pemikiranmu adalah apa yang akan kemudian nanti menjadi kepribadianmu. Kita bahas tentang kepribadian unggul. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kepribadian itu terdiri dari dua, pola pikir dan pola sikap. Kedua hal ini yang kemudian akhirnya akan membentuk kepribadian kamu yang nanti akan berperan penting dalam kamu memutuskan sesuatu serta merespon berbagai situasi dan tantangan dalam hidup, termasuk ketika kamu ditanya apa sih bakat kamu, ketika kamu ditanya skill apa yang kamu punya, kayak gitu ya. Di mindsetnya adalah ketika kamu ingin mempunyai sebuah skill tertentu, bakat tertentu, bahkan mempunyai kepribadian yang unggul, itu adalah buah dari pola pikir dan pola sikap yang kemudian bersatu padu menjadi kepribadian. Kalau menurut kamu, dengan kamu punya pola pikir saja itu cukup untuk menjadikan dirimu adalah orang yang sukses, orang yang berbakat, orang yang kemudian winner, not a loser, itu salah besar. Karena apa? Yang namanya teko itu hanya mengeluarkan apa yang ada dalam teko tersebut. Kalau tekonya isinya teh, itu nggak mungkin keluarnya kopi. Kalau kamu ingin yang keluar dari diri kamu itu adalah kepribadian yang unggul, bakat yang kemudian baik, yang positif, ya hal-hal yang positif, kamu harus banget untuk mengisi teko yang ada di dalam pikiranmu dengan hal-hal yang sesuai dengan tujuanmu. Kalau pola pikir dan pola sikap kamu itu udah selaras, tentu apa yang menjadi tujuanmu, misal kamu ingin menjadi orang yang positive vibe gitu ya, nggak mungkin itu terjadi kalau pola pikirmu masih pola pikir yang tidak sesuai dengan tujuanmu, apalagi pola sikap yang sangat tidak selaras. Misal kayak gini, kamu mau menjadi orang yang positive vibe, apakah mungkin orang yang positive vibe itu omongannya kasar, pola sikapnya adalah ngomong kotor? It's not impossible to get person with positive vibe, right? Jadi maksud aku adalah ketika kamu ingin menjadi wanita yang positive vibe, enak untuk dilihat, dipandang, bawaannya tuh ngademin, kayak gitu kan. Nah, nggak mungkin kamu akan mendapatkannya kalau pemikiranmu adalah apa-apa dikit-dikit nesu-nesu gitu ya. Apa-apa dikit-dikit kayak ngomong kotor gitu ya. Walaupun diplesetin, misal something like kalau sekarang tuh udah kayak udah biasa banget ngomong kotor yang dipleset-plesetin kayak gitu. Padahal apa yang kemudian keluar dari mulut kita sebenarnya menggambarkan apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang keluar dari teko itu menggambarkan isi dari teko tersebut. Kalau teko mengeluarkan teh, maka isinya adalah teh. Begitu pula dengan kita. Kalau pola sikap kita adalah berbicara kotor, memaki-maki, menggosip, menggibah orang, maka sebenarnya itu adalah mencerminkan apa yang ada dalam pola pikir kita, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu merasa ingin menjadi wanita yang positive vibe, coba deh belajar untuk control your mouth gitu. Kontrol apa yang kemudian keluar dari mulut kamu. Berbicaralah yang baik-baik. Bicaralah dengan tidak memanggil teman kalian dengan panggilan yang buruk, memanggil dengan istilah yang tidak disukai, memanggil dengan nama-nama kebun binatang gitu. Walaupun itu sudah diplesetin atau itu udah biasa lah zaman sekarang ya. Enggak. Jangan ikut-ikutan. Apa yang kemudian tren itu belum tentu layak untuk diikuti gitu. Atau contoh lainnya, kalau kamu berpikir ingin deh kayak kakak itu, mbak itu, kayak si A, kayak si B yang nggak mageran,
yang aktivitasnya tuh keren-keren gitu ya, ngisi kajian, ikut kajian sana sini, belajar sana sini, nggak berhentinya sekolah, nggak berhentinya menuntut ilmu, bisa berdikari, macam-macam kayak gitu. Nah, itu nggak akan bisa didapatkan kalau pola pikir kamu itu masih diasuh sama TikTok. Misal pola pikirmu, kalau yang tren sekarang itu ya, marriage is scary. Bayangin kalau misalnya punya suami yang nggak mau mencari nafkah kayak gitu. Nah, padahal itu adalah belum tentu yang terjadi di real life kamu. Nggak mungkin akan ada perbaikan, akan ada peningkatan kehidupan kalau misalnya kamu nggak pernah untuk berpikir memoles pola pikirmu, tidak pernah mempercantik, memperindah pemikiranmu. Gimana sih jalannya memperindah? Nggak ada jalan lain kecuali belajar. Menimba ilmu itu tidak harus di sekolah kayak gitu ya. Tapi kamu bisa berkumpul dengan orang-orang yang kemudian kamu anggap ini role model yang baik kayak gitu. Ini patut dicontoh. Berkumpullah dengan mereka, cari circle atau lingkungan yang benar-benar itu yang kamu tuju. Oke, at the point, aku mau bahas bahwa pola pikir dan pola sikap yang baik itu sebenarnya nggak susah untuk ditemukan. Nggak sulit untuk kamu nggak perlu berkelana sana sini untuk susah-susah, capek-capek nemuin pola pikir dan pola sikap yang bisa dicontoh itu nggak perlu susah-susah. Karena apa? Karena aku yakin bahwa kamu adalah perempuan yang percaya bahwa Islam itu adalah ajaran yang terbaik kayak gitu ya. Oke, cara tentang pola pikir. Pola pikir tuh simpelnya adalah cara kamu memandang dunia. Gimana sih kamu memandang dunia? Apa sih yang akan kamu kejar? Apa sih yang kemudian menjadi nilai positif? Mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah pola pikir yang membuat kamu sebagai individu itu punya pijakan. Ini value yang mana sih? Yang buat kamu itu unik kayak gitu. Kalau pola pikirmu adalah pola pikir Islam, harusnya itu adalah pola sikap yang sesuai dengan Islam. Maka ketika pola pikir kamu adalah pola pikir Islam, terus pola sikapmu adalah pola sikap Islam, ini yang kemudian selaras. Keselarasan ini yang membuat kamu itu unik. Oh, ternyata dia ini adalah perempuan muslimah kayak gitu ya. Perempuan yang kemudian sesuai dengan Islam, misalnya kayak gitu. Kalau pola pikirmu adalah pola pikir yang liberal, maka wajar kalau pola sikap juga pola sikap yang liberal. Misal, kalau dia adalah perempuan yang berpola pikir Islam, maka dia tahu sholat itu wajib, kayak gitu. Bahkan dia akan sholat. Kalau dia adalah perempuan dengan pola sikap Islam dan pola pikir Islam, maka dia tahu menutup aurat itu adalah wajib. Inilah yang membuat dia tidak perlu diomel lagi sama emak kayak gitu ya. Itu langsung menutup auratnya apabila keluar rumah kayak gitu. Inilah yang kemudian menjadi pola sikap dan berbagai contoh lainnya, termasuk menjaga omongan, positive vibe, dan lainnya, memilih produk yang halal atau enggak halal, ini adalah bentuk dari pola sikap. Karena apa? Karena pola pikirnya itu sudah diinstal atau sudah diisi tekonya tadi dengan air yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Ini yang kemudian menjadikan cara pandangnya terhadap dunia itu menjadi cara pandang tertentu. Misal kalau Islam, cara pandangnya Islam, sesuai dengan aturan-aturan Islam, sesuai dengan um, apa namanya itu yang diajarkan Islam. Kalau dia liberal, dia bebas gitu ya. Dia terserah pola pikirnya menurut dia adalah orang yang bebas. Dia terserah mau ngomong apa. Yang penting itu adalah hati saya yang baik. Padahal apa yang keluar dari mulutnya itu menggambarkan apa yang ada dalam otaknya kayak gitu. Nah, kalau kamu mau menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki kepribadian unggul, kamu harus memiliki beberapa poin berikut ini. Yang pertama, itu harus punya tujuan hidup yang jelas. Itu yang pertama. Kenapa? Karena orang yang nggak tahu tujuan hidupnya itu mau kemana, untuk apa, itu nggak akan punya kehidupan yang arahnya jelas kayak gitu. Diajak temannya ke sini, ayo. Diajak temannya ke sana, ayo. Kayak dia nggak tahu, dia ini mau ke utara, selatan, barat, daya, nggak tahu apa sih mau dirinya sendiri. Artinya di poin ini kamu harus banget mencari tahu tujuan hidupmu itu apa. Ya, cari tahu. Kamu hidup di dunia ini untuk apa? Mau kemana? Ngapain sih kamu di dunia ini tuh mau jadi apa? Mau ngapain kayak gitu? Itu harus jelas dulu.
sebelum melangkah ke yang lainnya harus jelas dulu tujuannya apa. Karena busur panah yang ditembak sembarangan itu nggak akan membidik nilai 10, ya. Busur panah yang ditembak sembarangan itu tidak akan membidik nilai 10, tidak akan mendapat nilai 10. Dan pada akhirnya kalau ini adalah sebuah perlombaan, nilai 10 jauh, maka kamu tidak akan menjadi seorang pemenang. Kamu tidak akan menjadi a winner, tapi a loser. Oke, yang kedua, you need to focus with the process, not just about result. Kenapa? Karena setiap menjalani sesuatu, hasilnya tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi ketika kamu melalui proses yang sudah seharusnya kamu lalui, kamu akan mendapatkan sesuatu pasti. Karena bayangin aja, kalau kamu menjalani sebuah perjalanan ke pantai misalnya ya, pantai kan indah, tapi bisa kan dapatin hasil indah, footage indah itu sebenarnya lewat um, scrolling aja, kita lihat dari layar laptop aja. Tapi ini bukan cuma tentang hasil. Ini adalah proses. Tentang proses kamu bisa nyampe ke sana. Ada sebuah cerita dalam perjalananmu menuju ke pantai yang indah itu. Kita nggak kurang dengan cerita-cerita indah, cerita-cerita yang terkenal, cerita-cerita yang megah. Tapi dari kisah-kisah yang menarik. Nggak, misal kayak gini ya. Kemarin aku pernah tampil ngisi monolog lah di acara Kamu Muslimah Muda gitu. Sama teman-teman yang lainnya. Di sana dihadiri oleh banyak orang. Seratusan lebih. Pasang mata, pasang telinga yang mendengar tampilan aku pada saat itu. Well, sebenarnya proses dari penampilan itu jauh lebih menarik daripada hasil yang kemudian banyak dikomentari, wah keren banget loh gitu. Wah kok bisa sih teman, nggak nyangka Mbak Arum bisa kayak gini. Kok bisa sih Mbak kayak gitu, keren banget. Suaranya Mbak udah biasa ya Mbak. Ini maka ketika evaluasi acara, teman-teman yang lain itu lebih tertarik gimana sih behind the scene-nya, gimana sih ceritanya bisa tampil dengan hasil yang memuaskan padahal persiapannya cuma 1 hari. Kok bisa? Itu adalah hal yang kemudian membuat orang itu lebih tertarik untuk tahu kisah di balik itu, bukan cuma hasil. Karena hasilnya itu cuma 14 menit, 15 menit dari monolog itu. Meski pada saat itu satu ruangan setelah penampilan, melihat penampilan itu mereka campur aduk perasaannya, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang kemudian ikut bernyanyi, ada yang cakep ya ikut pantun kayak gitu. Hasil dari proses yang sudah aku jalani itu mungkin bisa membuat orang tepuk tangan, bisa sampai Mbak pokoknya ini adalah hari dimana aku benar-benar ngefans sama Mbak. Well, thank you, but yeah, not just about the result. I wanna talk about proses. Prosesnya gila-gilaan. Walaupun itu dikerjain dalam waktu 1 hari, aku benar-benar berasap otaknya. Belum lagi membuat skrip monolognya untuk durasi 15 menit itu luar biasa ya teman-teman. Memilih kata, memilih frasa, memilih tema, topik yang akan diangkat itu benar-benar menguras pikiran. Tapi hasil yang aku dapatin ini, not just about tepuk tangan dari orang, ucapan keren, or anything. Tapi ini adalah buah dari bertahun-tahun yang lalu aku pernah ikut teater, aku pernah ikut ini, aku pernah belajar public speaking, aku menghabiskan waktuku untuk belajar ini itu, aku ikut kelas ini, aku ikut kelas itu. Not just 1 hari yang mungkin dilihat orang, didengar orang ketika aku bicara, ketika aku cerita. Itu adalah seperti pohon jambu di rumahku, bahwa itu sekarang udah subur, buahnya manis banget walaupun masih hijau, tapi buahnya luar biasa manisnya. Tapi kalau diingat bahwa dulu dia ditanam dengan penuh cinta, dirawat, disirami dengan proses yang sangat lama sampai kemudian bisa berputik dan berbuah, itu adalah proses yang panjang untuk dilalui. Jadi yang mau aku bicarakan di sini adalah kamu harus ingat bahwa setiap kesuksesan, setiap kepribadian unggul, setiap skill, setiap bakat yang didapatkan oleh orang-orang di luar sana yang kamu nilai keren, yang menjadi idolamu, yang menjadi role modelmu, itu bukan hal yang didapatkan dari 1 hari 1 malam, enggak. Itu adalah kumpulan proses, kumpulan waktu, tenaga, effort-effort lainnya yang dipupuk, yang sedikit demi sedikit menjadi proses yang pahit, yang sakit untuk dilalui, tapi ketika hasilnya udah kamu dapatin, itu manis banget. You need to know that not just about the result,
This is about the process. Like, you need to jalanin prosesnya. Apapun itu tujuannya, apapun itu yang ingin kamu capai, kamu harus komit ke diri kamu, proses ini harus kamu jalani. Oke, aspek yang ketiga yang perlu kamu miliki adalah orang memiliki mindset berbeda-beda. Ada dua tipe mindset, yang pertama fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Kalau kamu mau menjadi seorang winner, you have to know that you need have a growth mindset, not fixed mindset. Kenapa? Karena orang yang punya growth mindset atau mindset yang berkembang itu akan senantiasa untuk terus belajar, memperkaya dirinya dengan ilmu, memperbaiki pola-pola sikapnya, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini adalah resep utama seorang yang berkepribadian unggul. Kalau yang sekarang memiliki fixed mindset, kalau diajarin ini nggak mau, aku tuh nggak bisa, aku tuh susah, aku tuh nggak punya privilege, aku itu adekku ngekang, kakakku ini, ibuku ini, bapakku itu. Nggak, kamu akan selamanya jadi orang yang pecundak. Kamu nggak akan pernah mempunyai kepribadian unggul selama kamu masih punya fixed mindset. Nggak, kamu harus berkembang. Ubah pola pikirmu, ubah pola sikapmu. Jadi, mindset kamu itu jangan pernah percaya bahwa kamu adalah orang yang paling benar. Jangan pernah. Kamu harus percaya bahwa kamu adalah manusia, kamu adalah individu yang perlu berkembang, perlu meningkatkan skillmu, perlu meningkatkan mindsetmu, perlu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka teruslah belajar, teruslah berusaha untuk menambah kompetensimu. Yang keempat, aspek penting yang perlu kamu miliki adalah sistem, bukan motivasi. Oh, stop. Stop untuk ngandelin motivasi di dalam hidupmu. Belum mau produktif, kenapa? Belum punya motivasi, Mbak. Kemarin aku pernah tanya nih di Instagram, apa sih alasan kamu belum mau produktif? Belum punya motivasi? Oh, come on. Jadi kalau misalnya kamu terus mau bertumbuh, kamu nggak akan bisa bertahan kalau yang kamu miliki hanyalah motivasi. Milikilah sistem, karena motivasi, apinya itu memang besar, berkobar-kobar kalau kamu sedang termotivasi. Tapi apinya ini akan terus mengecil. Setelah berkobar besar, apinya akan mengecil. Mengecil sampai kamu tidak akan konsisten dengan apa yang menjadi tujuanmu. Dengan proses yang harus kamu jalani itu nggak bisa konsisten. Tapi berbeda ketika kamu memiliki sistem. Sistem ini walaupun tidak kobarannya itu tidak sebesar ketika kamu memiliki motivasi gitu kan. Motivasi sebesar ini, tapi kalau sistem itu mungkin sedang gitu kan. Ya, capek, malas tetap dilakuin, tapi apinya tuh terus begini. Konsisten terus kamu lakukan sampai akhir dan akhirnya kamu mendapatkan hasil yang kamu inginkan, which is prosesnya kamu jalani gitu. Berbeda dengan motivasi, udah kobar-kobar gini kan, besoknya melempem. Berbeda dengan sistem. Kalau kamu punya sistem yang baik untuk mendukung kamu berkembang, maka ini akan mempertahankan kamu terus menjalani prosesnya tadi. Well, temukan atau ciptakan sistem untuk kamu bisa berkembang. Nah, untuk kamu yang mau belajar gimana caranya buat sistem yang baik untuk mendukung produktivitas kamu, mendukung menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kamu bisa komen di bawah, nanti kita bakal bahas apakah ada video terkait itu. Oke, dari 4 aspek tadi, punya tujuan yang jelas, melewati prosesnya, bukan cuma fokus dengan hasilnya, punya mindset yang berkembang, growth mindset, dan yang terakhir adalah sistem, bukan motivasi. Kamu, kalau punya 4 aspek penting ini tadi, kamu bakal menemukan diri kamu yang baru. Siap-siap, perubahan yang luar biasa akan terjadi di hidup kamu. 4 aspek ini tadi. Aku harap dialog kita pada kali ini itu benar-benar bisa terinstal di diri kamu. Dan mari bertumbuh bersama, berdialog bersama di konten-konten aku yang lainnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.